Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kemudian menaikkan puji-pujian, dan juga kita akan bersama-sama syafaat di dalam pertemuan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga yang mulia, pagi ini Tuhan, kami dengan segala sukacita menghadapi hari baru di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur, kami mau undang Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami, agar kami boleh dengan fokus menjalani pelayanan pada pagi hari ini melalui puji-pujian, melalui renungan firman Tuhan, dan juga melalui syafaat kami. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di dalam doa pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kiranya kasih karunia damai sejahtera Tuhan melengkapi kehidupan kami saat ini dan sepanjang hari ke depan. Amin. Ku datang dengan luka dan dosa, berat langkahku menuju salibmu. Namun kau buka tanganmu lebar, menyambutku dengan kasih yang besar. Engkaulah menebus dosaku, darahmu tercurah bagiku. Salibmu jadi harapanku, aku disucikan oleh kasih-Mu. Tak ada yang lebih mulia dari anugerah pengampunan-Mu. Engkau Yesus juru selamatku, penebus atas dosaku. Dulu ku berjalan dalam gelap, namun kasih-Mu menerangiku. Tak lagi ku hidup dalam cemas, sebab salib-Mu jadi jalanku. Kini ku hidup bukan aku lagi, Kristus di dalamku yang memimpi. Ku tebus waktu yang telah hilang, sebab kasih-Mu tak pernah berakhir. Engkaulah penebus dosaku, darah-Mu tercurah bagiku. Salib-Mu jadi harapanku, aku disucikan oleh kasih-Mu. Tak ada yang lebih mulia dari anugerah pengampunan-Mu. Engkau Yesus juru
selamaku mengaku menebus atas dosaku menebus atas dosaku Allah dan jalanku. Amin, amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Kemal. Kami persilahkan. Kita satu dalam Bapa Surgawi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan diskusi, kami akan Bible study. Apapun yang kami dengar, kami percaya itu berasal dari Tuhan. Pakai kami masing-masing Tuhan. Ajar kami supaya kami bisa merendahkan diri. Mau mendengar firman Tuhan. Mau belajar. Karena untuk itu kami ada, yaitu untuk mengisi kehidupan kami dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut kami itu semua. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Pakai hati kami masing-masing supaya firman Tuhan terbuka bagi kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suaranya kedengaran ya? Atau halo? Kedengaran? Kedengaran, Pastor. Oke. Firman Tuhan hari ini masih melanjutkan yang kemarin, bahwa 1 Korintus 15 ayat 57 sih fokusnya, tetapi kita akan mundur satu ayat dan kita akan maju satu ayat, yaitu 56 sampai 58. Ada yang boleh tolong saya bacakan firman Tuhan? 1 Korintus 15 Ya, ayat kami mau 56. baca. Udah baca, Mas? Dari 56. Dari 56? Enggak, ya, dari 56 sampai 58. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Terima kasih Mami atas firman Tuhan. Kita kemarin bahas mengenai yang sempat kita ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat? Karena semuanya itu sudah dikalahkan dari kebangkitan Yesus. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu mengalahkan semua hukum, ya, baik maut maupun hukum dosa. Di ayat 56 di sini, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kemarin kita nggak terlalu kita sempat bahas tapi belum terlalu dalam. Tetapi kalau kita lihat ayat sengat maut itu dalam bahasa yang lain, di dalam bahasa Indonesia masa kini,
dikatakan demikian. Bisa maut ialah dosa, bisa ialah dosa. Dan dosa menjalankan perannya melalui hukum agama. Jadi ketika kita tahu ada larangan-larangan dalam hukum agama, yaitu dalam konteks terjemahan baru di sini, yaitu hukum Taurat. Jadi ketika kita melawan itu, di situ dikatakan bisa mau ialah dosa. Bisa itu adalah racun. Racun itu adalah yaitu dari kalau dalam AYT dikatakan dengan lebih jelas lagi, sengat maut adalah dosa. Ya. Sengat dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Ya, kalau kita baca sepintas memang bisa salah mengerti apakah hukum Taurat itu dosa. Larangan-larangan dalam hukum Taurat itu ketika kita melanggar, melawan itu adalah dosa. Dalam konteks pembacaan ini adalah kuasa dosa adalah hukum Taurat. Hukum Taurat merupakan ancaman ilahi terhadap para pelanggar hukum Taurat. Ya. Di sana ketika kita melanggar hukum Taurat, di sana ada kutub yang memberikan kuasa pada dosa diumumkan. Perhatikan, dosa merupakan asal usul dari maut. Jadi dosa itu bagaimana arahnya maut itu asal usulnya dari dosa. Dan ia memberikan kepada maut semua kuasa yang menyakiti. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, kita percaya ya, kita tahu ya, siapa ya. Oleh kuasa dosa juga, oleh kuasa itu juga maut telah datang. Ya. Dari Roma 5 ayat 12. Ini adalah bibit-bibit dari dosa. Ketika kita menyusuri ayat 57-58, di situ dikatakan merupakan, ini 57 ini merupakan satu penutupan dari seluruh pembahasan pasal 15 bagaimana mengenai kebangkitan. Paulus memungkasi uraian yang cukup ya dengan sebuah ucapan syukur, menutupi dari ayat 57 ini dikatakan menutupi segala sesuatu ini dengan ucapan syukur. Kalau kita lihat syukur kepada Tuhan, syukur kepada Allah yang memberi kepada kita kemenangan. Ya, kita bersyukur karena kemenangan itu dari Tuhan. Ya. Kalau kita lihat baca ayat dan dorongan untuk kita, ayat 58. Ya, dorongan untuk kita melayani dengan giat 50. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Jadi kita berdiri untuk apa? Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan, ayat 58 ya. Pekerjaan Tuhan. Ya, kita harus giat melakukan dari dalam pekerjaan Tuhan. Jadi di sini dikatakan ada ucapan syukur, ayat 58 kita harus giat ya melakukan pekerjaan Tuhan, dan kemudian yang ujungnya adalah bagaimana tingkah laku kita mesti benar di hadapan Tuhan ya. Kalau kita bisa dikatakan dalam kalau kita belajar di teologi atau dalam ibadah di situ dikatakan ada ortodoks atau ajaran yang benar, ajaran yang kita terima yaitu dari Tuhan Yesus yang ujungnya kepada apa? Doksologi. Doksologi adalah pujian kepada Allah. Ya. Kemudian langsung dilanjuti dengan apa yang akan kita lakukan. Actionnya apa? Yaitu ortopraksi. Ya. Tingkah laku kita yang benar. Itu adalah jalur bagaimana kita harus melewati semua. Begitulah rute yang harus ditempuh ketika kita harus bersyukur karena apa? Kematian Yesus. Ya, maut di situ dikatakan ayat 55, maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Itu sesuatu apa? Ungkapan bahwa maut itu nggak bisa menguasai kita juga. Karena kita adalah murid-murid Kristus. Amin, saudara. Jadi di sini kita belajar 1 Korintus 15. Ini adalah satu pasal yang penting dalam perjanjian baru karena membahas mengenai apa? Kebangkitan Kristus.
aplikasinya di dalam ayat ini, yaitu Rasul Paulus memberikan kesimpulan pasal dengan menekankan bahwa kemenangan atas dosa dan maut telah diberikan kepada kita, kepada saudara dan saya, melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Dan dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia inkarnasi menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mati, menebus dosa kita. Makanya di situ dikatakan maut, di manakah sengatmu? Ya, saya kalau umpamanya mau dengar lagi ini pembahasan mengenai ayat 55, 54, 55 di video sebelumnya ya. Di situ dikatakan dengan jelas dalam pasal 57, 58 di sini ayat yang terbuka ini. Namun kita bersyukur kepada Allah di situ kalau kita lihat tidak ayat itu. Mohon maaf. Yang telah memberikan kita apa? Kemenangan. Melalui apa? Melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Jadi ketika kita memperoleh kemenangan, apa yang kita lakukan seperti yang tadi selanjutnya. Kita jangan goyah kepercayaan kita. Ya. Di sini kita kan kalau ayat 57 ada beberapa poin yang saya ambil di sini. Kemenangan melalui Kristus. Ya. Kemenangan kita nggak ada yang lain, yaitu melalui Kristus. Ya, komentari dari John Calvin di situ dikatakan menjelaskan bahwa kemenangan yang Rasul Paulus maksudkan bukan hanya kemenangan atas dosa, ya. Kemenangan kita bukan hanya kepada dosa, atas dosa, tetapi kemenangan atas maut melalui apa? Kebangkitan Yesus. Itu yang perlu kita garis bawahi dalam kehidupan Kristus. Melalui kebangkitannya telah menghancurkan kekuatan dosa. Ya, kalau ada satu buku yang judulnya R.C. Sproul kita sering dengar ya, seorang tokoh yang luar biasa dalam bukunya Surprised by Suffering, menekankan bahwa kemenangan ini bukan hasil usaha kita, bukan hasil usaha manusia. Kita jangan sombong gitu. Tetapi sepenuhnya adalah pemberian Allah. Allah memberikan kemenangan itu melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Ini sejalan dengan doktrin sola gratia, yaitu keselamatan hanya melalui anugerah Tuhan. Ya. Poin kedua di situ tadi poin pertama kita belajar bahwa poin pertama bagaimana kemenangan hanya melalui Yesus. Tetapi poin kedua di situ dikatakan kepastian kemenangan bagi orang percaya. Ada kepastian kemenangan bagi orang percaya. Dalam satu buku yang saya catat di sini, Martin Lloyd Jones di situ dikatakan dalam bukunya Assurance of Our Salvation adalah dikatakan kemenangan telah diberikan Kristus kepada orang percaya, tidak perlu takut akan dosa atau maut. Jadi kita sebagai orang percaya nggak usah takut atas dosa dan maut karena semuanya sudah dikalahkan. Kembali lagi, ini adalah satu ucapan syukur ketika kita sudah memperoleh kemenangan karena itu sudah diberikan oleh Allah melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. John Piper di sini dikatakan dalam bukunya Future Grace menegaskan bahwa kemenangan ini tidak hanya berlaku di masa depan buat kita ya, tetapi juga kemampuan orang percaya untuk hidup dalam kekudusan pada saat ini. Kehidupan kita sehari-hari itu ada kemampuan. Jadi grace atau kemenangan atau keselamatan itu bukan hanya berlaku pada masa depan. Oh, nanti kita akan selamat, benar gitu. Tetapi dalam kehidupan kita orang percaya ada kekudusan dan itu berlaku saat ini. Amin, saudara. Poin di ayat ke-58 ada beberapa poin yang saya catat di sini. Di situ dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya,
Karena saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau di dalam AYT, di situ dikatakan, ayat yang terbuka, di situ dikatakan, sebentar, AYT, jadi saudara-saudaraku, ya saudara sekurus iman, yang kekasih, berdirilah kuat, jangan goyah. Melimpahlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus melimpah dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa jerih lelahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Itu semua akan diperhitungkan di dalam Tuhan. Secara cepat, jadi yang pertama dalam poin ayat 8 ada 3 poin. Kita teguh dan tidak goyah dalam pimpinan Tuhan. Kita tahu, kita ini di dalam pimpinan Tuhan. Kita mesti teguh, berpegang teguh. Kita harus kuat, jangan goyang, jangan goyah ya. Dalam satu buku yang cukup bagus, Sistematik Teologia, penulisnya Louis Berkhof, di situ dikatakan, menjelaskan bahwa ketekunan orang kudus adalah salah satu doktrin, adalah satu doktrin utama di dalam teologi. Jadi itu adalah doktrin yang harus, karena apa? Itu adalah ketekunan orang kudus. Sebagai orang kudus kita harus tekun di dalam Tuhan, di dalam membaca firman Tuhan, di dalam mendengar firman Tuhan, di dalam relasi kita dengan Tuhan setiap hari ya. John Owen di situ dikatakan juga dalam bukunya Mortification of Sin. Di situ dikatakan, menegaskan ketekunan dalam iman harus disertai dengan usaha yang terus-menerus. Harus memang usaha itu dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kemampuan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan waktu juga. Jadi harus diusahakan untuk apa? Mematikan dosa dan hidup di dalam kekudusan. Jadi kekudusan itu sesuatu yang penting di mata Tuhan. Karena apa? Karena kita dipimpin oleh Tuhan. Ada Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita. Sehingga itu semua memampukan kita melewati, atau melakukan kehidupan yang kudus. Yang kedua adalah bagaimana ayat 28, pekerjaan nyata bukan pekerjaan nyata Tuhan. Itu adalah kelimpahan ya. Itu adalah pekerjaan nyata. Bagian ini menyoroti pentingnya keterlibatan aktif kita dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan, dalam ketika kita dimanapun kita berada. Ada kalimat, ada apa ya? Ada menyampaikan Injil. Karena apa? Kita sudah diisi oleh firman Tuhan setiap hari. R.C. Sproul itu dalam bukunya Knowing Scripture, di situ dikatakan, menegaskan bahwa iman yang sejati akan menghasilkan pekerjaan yang nyata. Ya. Iman yang sejati, ketika kita punya iman, akan menghasilkan pekerjaan yang nyata. Artinya apa yang kita lakukan, kehidupan kita nyata, kekudusan kita nyata. Ya, Jonathan Edward di sini dalam bukunya Religious of Affection, di situ dikatakan bahwa tanda dari iman, ya tanda dari iman yang sejati adalah gairah. Ada gairah untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Ya, itu poin kedua, bahwa pekerjaan nyata Tuhan. Ada kelimpahan dalam kita bekerja yang dipimpin oleh Tuhan. Poin ketiga dalam ayat yang kita baca, ayat 28 ini, bahwa jerih payah kita tidak sia-sia dalam Tuhan. Ya, jerih payah kita sia-sia. Paulus menutup ayat ini dengan janji bahwa segala usaha untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Ini adalah satu janji. Apapun yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Ditutup oleh demikian oleh Rasul Paulus ya. John MacArthur di situ dikatakan dalam bukunya Gospel According to Jesus, di situ dikatakan bahwa semua jerih payah saudara dan saya dalam pekerjaan Tuhan akan mendapat upah yang kekal, meskipun hasilnya tidak selalu terlihat secara langsung di dalam dunia ini. Ya, jadi kita boleh belajar banyak hal dalam kehidupan ini.
Jadi di situ dikatakan keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Kita nggak boleh apa ya, nggak boleh sombong gitu. Kemenangan atas dosa maut itu bagi kita dipastikan bagi orang yang percaya. Orang yang memiliki jaminan, jaminan apa? Jaminan keselamatan. Ya, jadi itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Kalau kita 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 percaya ya bahwa kita itu dipilih. Tuhan memilih kita bukan dengan sesuatu, makanya ada doktrin pemilihan. Kita bukan dipilih itu bukan bukan apa ya, bukan karena perbuatan kita. Itu pekerjaan Tuhan pure. Ada predestinasi di situ juga. Kenapa kita dipilih? Itu ada kasih Tuhan yang melingkupi kita. Ya, kalau kita lebih detail lagi bagaimana kita dipilih, ya, dalam Efesus ini, Efesus 1 ayat 4 dan 5, Efesus 1 ayat 4 dan 5, ya, Efesus 1 ayat 4 dan 5. Ada yang boleh baca? Efesus 1 ayat 4 dan 5. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Iya, Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. amin ya. Saya ada satu buku ini yang saya baca ya. Ini karena kita Bible study, dalam konteks Bible study, bahwa pemilihan ini, apakah judulnya adalah apakah pemilihan dan predestinasi itu. Dan di dalam firman Tuhan ayat ini, dalam firman Tuhan itu banyak ayat, dalam Alkitab itu banyak, setiap pasal itu bicara bahwa kita itu Tuhan pilih. Banyak ayat yang dikatakan demikian ya. Tapi yang paling luar biasa di ayat ini, kalau kita cermati dengan ayat Efesus pasal 1 ini, di mana di situ dikatakan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia ada ini kita sudah dipilih. Ini ayat satu-satunya ayat kita dipilih, ya. Makanya kita nggak bisa pilih orang tua kita. Saya maunya orang tua kita nggak bisa. Atau saya maunya Mami Tina ini jadi orang tua, saya nggak bisa. Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan, gitu. Sama seperti itu, pemilihan Tuhan itu, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat, tak bercacat di hadapannya. Dan yang kedua, ayat Efesus ini, ayat itu yang pertama, ayat 4 itu, Efesus itu adalah doktrin pemilihan. Dan di dalam ayat 5 adalah doktrin predestinasi. Di situ dikatakan, coba kita baca, di dalam kasih. Ya, dimulai kata di dalam kasih. Jadi kasih itu yang memulai segala pemilihan Tuhan. Penentuan Tuhan itu dilakukan di dalam kasih. Di dalam kasih, kasih bukan bukan ditaruh di belakang dari ayat ini, tetapi di awal dari ayat ini. Ia telah menentukan kita. Bukan ia telah menentukan kita, ya, karena kita telah melakukan ini dan ia mengasihi kita, enggak. Tapi ia menentukan kita di dalam kasih, ya. Dalam buku yang saya baca ini, Richard Smith itu dikatakan bahwa Tuhan meletakkan kekekalan, fondasi kekekalan di awal, ya. Artinya apa? Dengan dikatakan bahwa berkat dan fondasi kekekalan telah Allah pilih sebelum dunia dijadikan. Ya, artinya apa? Jadi artinya apa? Kalau kita lihat di doktrin pemilihan adalah elektos, kalau kita tahu election gitu dalam bahasa Yunani.
Artinya apa? Semua berkat yang kita nikmati saat ini asalnya berdasarkan pemilihan Allah yang berdaulat. Ya. Berkat yang kita nikmati bahkan jauh sebelum kita lahir, bahkan sebelum kita diciptakan, itu adalah fondasi yang terkuat, yang terteguh, yang mungkin ada sampai saat ini. Ya, bagaimana Tuhan telah memilih. Banyak orang yang nggak percaya. Oh, karena kita melakukan perbuatan baik bahwa Tuhan memilih kita. Nggak begitu. Dikatakan dengan jelas sebelum kita Tuhan telah memilih. Sebelum kita ada, bahkan sebelum dunia dijadikan. Ya, kalau kita tanya kapan pemilihan itu terjadi, ya dalam dalam surat Paulus ini dikatakan sebelum dunia dijadikan. Bagaimana kita dipilih? Ya, bagaimana kita dipilih? Kita dipilih di dalam Kristus. Cara yang terbaik adalah merefleksikan ada apa? Perjanjian, ada covenant kekal, ya. Ada covenant, ada perjanjian yang kekal. Perjanjian yang kekal kepada siapa? Dari Bapa kepada putranya, yaitu Yesus Kristus. Di mana kita lihat? Ibrani 13 ayat 20, ada yang bisa baca? Itu adalah perjanjian yang kekal, ya. Ibrani 13 ayat 20. Ibrani 13, saya ulangi. Ibrani 13. Ada yang duluan baca, duluan dapat ayat 20. Baik, Ibrani 13 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Amin. Jadi Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Jadi ada perjanjian yang kekal ya di dalam itu. Di dalam hal ini dinyatakan Kristus kapan sih? Ya, Yesus menyebutkan hal ini di dalam doanya pada malam penangkapan dia. Sebelum dia ditangkap itu, dia katakan di dalam di Yesus kata Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4, 17 ayat 4. Di situ dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau. Yesus telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau, yaitu Bapa, berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah selesaikan pekerjaan ini. Di dalam kondisi sebelum Yesus ditangkap. Ya. Kalau kita lihat dalam konteks firman Tuhan, doa Yesus, dia bilang Tuhan telah mempersiapkan, telah menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Oleh sebab itu aku mempermuliakan dia. Oh ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Ya. Itu adalah perjanjian. Aku telah mempermuliakan engkau. 1 Petrus 1 ayat 19-20. Saya bisa baca juga. 1 Petrus 1. Ya, makanya kita harus 1 Petrus 1 ayat 19-20. Di situ dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal. Darah Kristus. Yaitu darah Kristus sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih. Ini ayat predestinasi. Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Yesus telah dipilih. Tetapi karena kamu, karena kita, karena saudara-saudara, karena kita semua, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Kapan akhir zaman? Yaitu pada saat-saat seperti saat ini. Ya, saat-saat itu. Jadi
ini adalah ayat-ayat predestinasi. Ini adalah ayat-ayat kita, karena kita, Yesus mau menyelesaikan dosanya. Ya. Jadi banyak para teolog mengatakan keputusan kekal sebagai covenant, penebusan. Jadi itu adalah keputusan kekal. Ya, ada perjanjian kekal kepada orang. Kenapa orang-orang Injil di situ? Kenapa ada orang-orang yang percaya? Kenapa ada orang yang tidak percaya? Kadang-kadang begitu ya. Kita bisa sama-sama ke gereja, sama-sama dengar firman Tuhan, sama-sama hidup kerohaniannya sama-sama. Tetapi yang satu percaya, yang satu enggak. Karena apa? Karena yang satu lebih rohani, atau karena yang satu lebih serius mendengarnya, yang lainnya enggak gitu. Di dalam firman Tuhan jelas dalam ibadah ya, kita percaya bukan karena yang satu lebih rohani atau enggak, tetapi Alkitab, apa yang Alkitab jawab. Alkitab jawab bukan karena mereka ada yang satu lebih rohani atau enggak, bukan karena itu, karena dalam dalam ada sesuatu yang dalam, bukan karena ada sesuatu yang di dalam mereka sehingga mereka bisa, oh ya aku mau ikut itu. Memang betul, keinginan untuk memilih Tuhan itu dari kita juga. Tetapi yang utama Tuhan memberikan roh kepada kita. Jadi intinya bukan berasal dari kita. Makanya keselamatan anugerah itu mutlak adalah pemberian Tuhan. Bahwa pemilihan yang kekal ya, dan berdaulat atas individu untuk menjadi miliknya melalui iman kepada Yesus, itu adalah pemilihan Tuhan yang kekal ya. Pemilihan adalah ajaran Alkitab, bukan ajaran manusia. Jadi apakah itu pemilihan? Kedaulatan Tuhan, pemilihan Tuhan, predestinasi itu adalah ajaran-ajaran Alkitab ya, bukan ajaran manusia. Doktrin pemilihan perlu untuk menanggapi pertanyaan. Jadi di situ dikatakan dalam Roma 9 ayat 10, di situ Paulus kasih contoh juga ayat 10 dan 11. Roma 9, kita banyak buka ayat sehari ini, pagi hari ini 9, karena ini bicara mengenai pemilihan. Ayat berapa, Lisa? Roma 9 ayat 10. Tuhan. Mami. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang bagi kita, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. 11. Amin. 11. Amin. Ayat 11-nya, ayat 10-nya sudah, ayat 11-nya. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, maksudnya anak-anak Ribka ya. Ini bicara mengenai Ribka dan Ishak, yaitu siapa? Esau dan Yakub. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihan yang diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Dikatakan ayat 12, Ribka anak yang tertua akan menjadi hamba anak yang muda. Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Jadi ini bisa, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ada tertulis ya, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Artinya apa? Artinya apa? Tuhan sudah memilih Yakub sebelum mereka lahir juga ya, sebelum waktu belum dilahirkan, di ayat 11 ya. Waktu anak-anak itu belum dilahirkan, Tuhan tahu bahwa Yakub yang akan dipilih Tuhan. Jadi memang ini adalah ayat-ayat predestinasi. Masih banyak lagi. 1 Petrus 1 ayat 2, 2 Petrus 1 ayat 10 ya. Kita baca juga ya, supaya kita masih ada waktu. 1 Petrus 1 ayat 2. Supaya kita tahu bahwa predestinasi itu, pemilihan itu Tuhan yang pilih.
1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Di situ dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada orang-orang yang dipilih sesuai Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus. Jadi orang dipilih untuk taat kepada dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kami. Ya. Makanya kita percaya ketika kita sama-sama di dalam Tuhan, di dalam komunitas ini, di dalam kasih Kristus, kita tahu bahwa kita itu dipilih bukan karena kita memilih, ya kita dipilih. Di situ dikatakan 2 Petrus 1 ayat 10 juga saya udah lihat, saya udah sampai di sini. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu menjadi teguh. Ya, kita sudah panggilan kita, Tuhan sudah memilih kita, pilihanmu menjadi makin teguh sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak pernah tersandung. Ketika kita melakukan panggilan kita, apa yang kita sudah ditentukan Tuhan, ketika kita melakukan perbuatan kita, perbuatan baik kita, kita di sini ayat firman Tuhan, kamu tidak akan pernah tersandung. Karena apa? Karena ada firman Tuhan, ada Kristus di dalam kita. Ayat yang terkenal yaitu Yohanes 15 ayat 16. Mungkin ada yang hafal itu. Yohanes 15 ayat 16. Di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, masih banyak lagi ayat-ayat yang di dalam Yohanes, apalagi Yohanes 6, 37 sampai 39, 41, 44, Yohanes 6 ayat 65, ya. Cuman saya mau baca satu lagi ini di kitab Perjanjian Baru. Kalau tadi kita baca di Perjanjian Lama. Kalau tadi kita baca di Perjanjian Baru semua, apa yang dikatakan Perjanjian Lama? Perjanjian Lama di situ Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Siapa yang boleh baca? Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Saya baca. Oke. Yesaya Ingatlah 46. hal-hal yang dahulu. Ya, ingatlah hal-hal yang dahulu. Kita simak nih ayat ini. Dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Jadi dari mulanya di Allah yang memberitahukan hal yang kemudian. Dan dari zaman purba apa yang belum terlaksanakan, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan dari awal sampai akhir, ya, dari alfa sampai omega. Di situ dikatakan. Jadi eh, kadang-kadang kalau umpamanya orang yang nggak percaya atas pemilihan Tuhan, atas predestinasi Tuhan, ya, ini ayat ini mau dikemanakan, ya. Apalagi kalau kita baca di ayat 5 di Efesus 1 ayat 5 yang ayat kita yang tadi kita baca, di dalam kasih ia telah menentukan kita. Tuhan telah menentukan kita di dalam kasih, ya, dari semula oleh Yesus Kristus yang menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak Bapa di surga. Kehendaknya, ya, kehendaknya di sini nyanya ini sesuai dengan kehendaknya, yaitu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami dikuatkan, bukan karena kemampuan kami,
tetapi karena firman yang tertanam dalam kehidupan kami. Ucap syukur atas hari ini Tuhan Yesus, pakai hidup kami supaya menjadi terang dan garam, menjadi kesaksian. Karena kami Tuhan pilih, bukan karena kami memilih Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih atas 1 Korintus 15 ayat 57. Kami mau bersyukur, mengucap syukur kepada Allah yang memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu sesuai dengan ayat 58 dari 1 Korintus 15 ini. Kita harus berdiri teguh di dalam kasih. Ya. Jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan, dalam usaha kita, dalam persekutuan, jerih payah kita itu tidak akan sia-sia. Karena ini adalah firman. Ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Biarlah melalui kuasa kebangkitan, kuasa kasih-Mu kepada kami. Di dalam kasih, Kau telah melakukan segala sesuatu. Sehingga Kau boleh menyelamatkan kami. Kami mau tetap bersyukur kepada-Mu. Terima kasih, biarlah hari ini kami boleh dikuatkan oleh berbagai firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati. Baik, kita akan masuk dalam syafaat pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau membawakan, maksudnya yang mau menyampaikan doa-doa yang kita akan bawakan melalui syafaat. Baik, kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami hari ke hari. Ajarkan kami juga Tuhan untuk mengerti rencana Tuhan bagi kehidupan kami ketika kami tenang, berdiam diri, dan mendengarkan suara Tuhan, maka kami boleh merasakan campur tangan Tuhan dalam setiap perkara yang kami hadapi. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa khusus bagi Bapak Pastor Peter Kemal Mamusung Tuhan, di dalam setiap langkah pelayanan beliau Tuhan, di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya Tuhan, dan di dalam beliau juga menjalani kehidupan berkeluarga bersama dengan istri terkasih Ibu Weni Tuhan. Kiranya mereka boleh berjalan seiring sejalan untuk melakukan pelayanan-pelayanan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan mereka, boleh terjawab indah pada waktunya. Kami juga mau berdoa khususnya bagi keluarga Ibu Linda, bersama dengan suami Pendeta Linda, Mamusung bersama dengan suami dan anak-anak. Kiranya beliau juga boleh merasakan campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu baru setiap saat, setiap harinya Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi pelayanan mereka. Kami mengucap syukur untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan juga oleh Ibu Iralini Mapa Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang menjadi talenta yang dimiliki oleh Ibu Iralini Tuhan, beliau juga bisa menyampaikannya melalui media sosial, melalui multimedia yang dipercayakan dari kelompok pelayanan kami pada saat ini Tuhan kepadanya. Kiranya hikmat yang berasal daripada Bapa di surga selalu berada di dalam kehidupan Ibu Ira. Kami juga serahkan Bapak Ivan Mapa Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam langkah pelayanan-pelayanannya Tuhan, baik itu terhadap keluarga besar maupun juga terhadap bangsa dan negara, di dalam pekerjaan sehari-hari bersama dengan para karyawan di perusahaan di mana beliau bekerja. Kiranya Tuhan menjadikan beliau surat Kristus yang terbuka, sehingga apapun yang beliau
kerjakan, apapun yang beliau lakukan adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Kami mengucap syukur untuk anak cucu menantu yang pada saat ini sehat semuanya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan boleh berhasil. Saat ini juga kami mau berdoa juga untuk Pastor Julius Go Tuhan yang bersama-sama dengan kami, bersama dengan juga istri dan anak-anak. Kami bersyukur Tuhan bahwa beliau juga berada di dalam pelayanan kami setiap minggunya Tuhan. Kalaupun banyak hal yang harus beliau lakukan dan kerjakan sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pemberita firman, kami serahkan seluruh kerinduannya ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Saat ini juga Tuhan kami mengucap syukur untuk Mami Tina Diana Tuhan, di mana beliau juga di masa tuanya boleh menyaksikan karya Tuhan, kebesaran Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari Tuhan, di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sungguh luar biasa bersama dengan anak cucu menantu ipar keponakan semuanya Tuhan yang ada di dalam kumpulan keluarga mereka Tuhan, yang selalu kami boleh dihadirkan, kami boleh berjumpa walaupun melalui media Zoom ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa boleh terjadi atas kehidupan Mami Tina Diana Tuhan. Bersama dengan anak terkasih Ibu Fani Tuhan, Ibu Fani Saswita Tuhan, kami percaya Tuhan, Ibu Fani ada dalam perkenanan-Mu Tuhan. Ibu Fani dalam kerinduannya selalu senantiasa merenungkan firman Tuhan, menerapkannya dalam kehidupannya, dan juga boleh menyaksikan bagaimana Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, baik itu mengenai pekerjaan-pekerjaan yang beliau lakukan, baik itu mengenai pelayanan-pelayanan yang beliau kerjakan. Kiranya semuanya itu atas perkenanan Tuhan dan boleh berhasil tepat pada waktunya. Kami juga tak lupa mau berdoa untuk anak terkasih Daniel Tuhan, di mana dia juga boleh menjadi luar biasa di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah pelayanannya di masyarakat Tuhan, di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah keluarga Tuhan. Dia boleh menjadi berkat, dia boleh menjadi panutan, dia boleh menjadi contoh teladan bagi saudara-saudaranya Tuhan, bahwa apa yang dia kerjakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami selalu mendukungnya dalam doa dan permohonan setiap saat. Untuk dia juga boleh di dalam pertolongan Tuhan, boleh berhasil di dalam setiap langkah juangnya untuk melakukan pekerjaan, baik itu kepada lingkungan di sekitarnya, maupun juga bagi bangsa negara ini Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak perkara yang terjadi di sekitar kami, terutama di dalam pergaulan sebagai seorang anak muda yang baru merintis pekerjaan-pekerjaan. Namun Tuhan, ketika kami menyerahkan dia Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, maka hikmat yang berasal daripada Bapa di surga melalui kebenaran firman Tuhan yang dia selalu senantiasa mendengarkannya dan merenungkan serta melakukannya, maka dia boleh berhasil melewati masa-masa yang menjadi tantangan bagi kehidupannya. Begitu pula untuk calon pasangan hidup yang terbaik Tuhan sudah persiapkan bagi dirinya. Yang terbaik Tuhan sudah berikan bagi masa depannya. Dan kami tahu Tuhan, masa depan ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan segala kerinduan-kerinduan yang kami miliki adalah milik-Mu, kami kembalikan hanya bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Saat ini Tuhan, hamba juga boleh mengucap syukur untuk saudara kekasih kami, Rolof Tuhan, Rolof Lopulalan, yang Tuhan juga sedang pulihkan keadaannya, baik secara fisik, mental, jasmani, rohani. Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang tepat pada waktunya bagi Rolof. Sehingga dia boleh beracara kembali, dia boleh punya semangat juang, semangat hidup kembali, dan dia boleh merasakan bagaimana campur tangan Tuhan terjadi atas kehidupannya. Berkati keluarganya Tuhan, berkati anak cucunya Tuhan, berkati orang-orang yang mengasihi dia Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan, agar ketika dia mau melakukan segala sesuatu, biarlah nama Kristus yang semakin dipermuliakan.
Hamba mengucap syukur juga untuk adik hamba Tuhan, Harvey, di mana dari waktu ke waktu kami boleh menyaksikan bagaimana campur tangan Tuhan melalui medis, melalui cinta kasih yang kami berikan baginya Tuhan. Dia boleh berangsur-angsur melihat dan merasakan apa yang harus dia lakukan untuk selanjutnya. Kami percaya Tuhan banyak hal yang bertentangan dengan keinginannya. Namun satu hal yang kami imani dan kami percaya, Tuhan ciptakan dia sempurna adanya. Maka Tuhan juga akan menyempurnakan pemulihan, pengobatan yang kami lakukan dari waktu ke waktu. Para tim medis, tim dokter, kami serahkan kepadamu Bapa. Karena kami tidak bisa menggantungkan kehidupan kami kepada siapapun juga, melainkan hanya kepada Tuhan kami, Yesus Juru Selamat penebus dosa-dosa kami. Oleh sebab itu kami juga mengucap syukur untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya sampai hari ini mereka terpelihara dengan baik dan mereka juga boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang selalu terjadi atas kehidupan mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi pertumbuhan anak-anak dan juga bagi kelanjutan daripada kehidupan mereka sekeluarga. Mengucap syukur Tuhan untuk Grace yang sampai hari ini Tuhan juga berikan kekuatan, kemampuan, dan juga pelayanannya Tuhan di tengah-tengah pekat PKB. Kami serahkan juga beliau ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa waktunya tiba, dia akan juga memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk menjadi pembimbing, pemimpin di dalam pelayanan di pekat PKB GPIB Trinitas. Kami mengucap syukur untuk Leni, sampai hari ini Leni juga terjaga, terpelihara, kesehatannya juga tertolong Tuhan, untuk supaya dia boleh dengan semangat, dengan sukacita, selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan selalu boleh melakukannya dengan baik dan benar. Untuk hamba sendiri, hamba percaya Tuhan bahwa apapun yang menjadi kerinduan di hati hamba Tuhan, kiranya Tuhan akan menjawab satu persatu. Dan apapun juga yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan keluarga, Tuhan juga sudah menjawab satu persatu. Bersama dengan anak kasih kami, Keisha Florence, Tuhan yang saat ini sedang merintis pekerjaan, sedang mempersiapkan masa depannya, kiranya Bapa di surga boleh menyediakan yang terbaik bagi kehidupan selanjutnya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk doa pagi hari ini, di mana kami juga teringat kepada saudara-saudara kekasih kami yang sering masuk di dalam grup kami ini, terutama Nori yang saat ini sedang tidak bersama-sama dengan kami tetap mendoakannya Tuhan, kami tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya bagi kehidupannya, dan kami juga serahkan segala kerinduannya, pergumulannya hanya ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami sempurna adanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Demikian firman Tuhan, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut di acara diskusi. Ini kelanjutan dari yang kemarin ya. Memang kemarin tuh belum selesai
Terakhir, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kesengat? Terus ditutup dengan satu ucapan syukur, doksologi. Kemudian ditutup lagi di 58 oleh sesuatu yang mengokohkan kita. Kita harus berpegang teguh kepada apa? Kepada pekerjaan Tuhan dalam melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita ini istimewa dalam firman Tuhan hari ini. Kita ini istimewa, ya. Kita dipilih. Tuhan sudah memilih kita dari sebelumnya. Itu sesuatu apa ya? Hal yang istimewa. Saudara istimewa, saya istimewa. Bukan karena kita nggak pernah melakukan dosa, nggak, kita pasti jatuh dalam dosa. Tetapi Roh Kudus yang akan menguatkan kita hari demi hari, ya, setiap hari. Memang ini agak cepat dari firman Tuhan ya, tetapi saya percaya kita semua diberkati. Oke, silakan ada yang mau kasih tanggapan atau ada kasih masukan dalam konteks firman Tuhan, ya. Ketika kita tahu kita masih dalam masa kebangkitan, ya, kita tahu bahwa kita nggak usah takut. Gitu. Makanya kan maut telah dikalahkan, mana sengat. Oke, silakan. Ada yang mulai? Bu Fani atau Mami Tina duluan? Ya, ini Atau si Mami. Aku Mami? Oke. Oke, Mami. Kenapa Bu Fani? Sorry. Ya, Mami dulu. kau aja. Oke, Mami. Ya, ini Mam. Shalom buat semuanya. Kita diberkati Tuhan. Jadi Halo, luar Mami. biasa kita ya, Pastor. Semua kita di PBS ini bukan dengan kebaikan kita apa, tapi karena kasih karunia Tuhan. Sebelum Tuhan ciptakan, Tuhan sudah dipilih kita. Jadi kita yang percaya ini luar biasa. Dari keturunan dari orang tua kita, almarhum dari orang tua kita, saya dan keluargaku, begitu dia Pastor Kemal, Ibu Weni, Ibu Ira, Ibu Tirsa, maupun Pastor Julio, maupun Pastor Linda. Oh, luar biasanya, kita ini orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita ini dipanggil dan kita ini dipilih, biarlah kita uh, istimewa ya. Karena kita dipilih sebelum Tuhan ciptakan, bukan karena kebaikan kita, bukan dengan banyaknya si Tina berdoa, Tina, Mami Tina berdoa, tidak satu pun itu adalah uh, apa ke uh, apa namanya jasaku. Itu hanya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karena Tuhan Yesus menanggung dosa kita, upah dosa kita dalam maut. Seperti saya di 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengat? Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa utara. Tetapi syukur kepada Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah berikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu kebangkitan Yesus di kayu salib. Luar biasanya ya. Tapi kita harus mengucap syukur nomor satu, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, dengan hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh diubahkan, dipulihkan, supaya kita layak seperti Yesus, menjadi garam, menjadi terang di luar sana, menjadi berkat di Yerusalem, Judea, Samaria, terutama keluarga. Saya sebagai orang yang paling apa namanya paling senior di keluargaku, saya paling senior di PBS, aku berjuang mati-matian dengan hati yang tulus ingat kepada Yesus. Penuhi aku dengan kasih karuniamu, penuhi dengan buah-buah roh, penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera dalam hidupku, supaya aku menjadi garam terang, supaya aku dipenuhi dengan 9 buah-buah roh, penuh dengan kasih, sukacita, penuh dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, dan kekuasaan. Kita harus punya itu, supaya kita hidup tetap punya hati mengasihi pada Yesus, supaya kita menjadi garam terang, supaya kita menjadi contoh tauladan terang bagi di keluargaku, kita di PBS, maupun di orang sekitar kanan kiri muka belakangku, yaitu Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi bukan gampang itu ya Pastor Kemal, maupun kita dalam Tuhan semuanya, maupun Bu Ira, semuanya kita disibuti sayang luar biasa. Kita
jadilah kita mati-matian berjuang menjadi pelaku firman dengan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, punya hati seperti Yesus, terima kasih. Bahkan kita rela kata mati untuk orang yang apa namanya berdoa bagi orang yang menyayangi kita. Itulah contohnya. Itu kedaulatan, itu ajar apa sih konenya? Pengorbanan Yesus di kayu salib, kebangkitan Yesus memenangkan dosa. Hai dosa, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tuhan Yesus sudah lakukan itu. Kita hanya sedikit aja. Itu apa namanya? Kita tidak seperti Tuhan Yesus dipaku di kayu salib. Kita tidak dianiaya. Jadi semua yang kita apa yang kita tanggung itu, baik kita ada terjadi masalah di keluarga atau apapun, lebih dari itu Tuhan Yesus sudah lakukan. Karena dosa kita jadi menjadi dianiaya yang luar biasa. Jadi kita tak ada setiap pikul salib aku melakukan apa yang Tuhan dapat lakukan untuk pengorbanan Yesus. Aku juga harus setia, ikut ambil bagian dalam pengorbanan Yesus. Ya, aku harus mau pikul dosaku, tanggung dosaku. Karena Tuhan sudah tanggung dosa kita. Tuhan sudah beri kemenangan melalui kebangkitannya di kayu salib. Oh, itu luar biasa. Jadi kita cuma remeh-temeh. Jadi menjadilah kita berjuang mati-matian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali mengangkat kita di awal-awal. Karena Amin. katanya di ayat 58 apa namanya? Karena itu saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh. Ini ya poin ketiga yang luar biasa. Jangan goyah, dialah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan Tuhan Yesus, jadi payahmu tidak akan sia-sia. Kita akan meroleh nanti kekerasan, yaitu di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dari kekekalan. Tuhan Yesus berkati kita dari sekarang, Maranatha, Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Mami, luar biasa ya. Eh, Masukan yang luar biasa dari Mami dengan semangat yang menggebu-gebu bahwa kita harus tetap setia ya. Kita karena apa? Kuasa maut, kematian, dosa itu sudah dikalahkan. Sengat maut, di manakah dikatakan ayat 55. Hai maut, di manakah sengatmu? Oke, silakan. Ada yang lain? Weni? Oke, Weni. terima kasih. Hari ini benar-benar Bible study kita. Banyak ayat yang saya bersyukur Tuhan bawa kita dari 1 Korintus 15:57 ini. Akhirnya ternyata ini banyak benang merahnya kenapa ada ucapan syukur di ayat 57-nya. Tapi kemarin saya sempat sama Kemal bahas bahwa kalau dipikir-pikir Rasul Paulus ini sebelum dia mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam, Paulus dia menyinggungkan pertama tentang kedalaman persoalan umat manusia. Semua orang menghadapi dua persoalan utama yang nggak terpisahkan, kematian atau maut dan kejahatan atau dosa. Tapi yang di ayat 57-nya kita diingatkan lagi bahwa persoal dua persoalan yang tadi saya sudah sebut itu, kejahatan, dosa, kematian, maut, itu sudah dibereskan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Dan melalui kematiannya yang akan kita peringati nanti di Jumat Agung dan kebangkitannya pada hari Minggu Paskah, ini memastikan bahwa hukuman dosa sudah ditanggung. Kebangkitannya memastikan bahwa upah dosa sudah dikalahkan. Udah nggak ada sengatannya lagi. Tapi yang saya akhirnya eh, sebelum masuk yang ke ayat 58-nya tentang dorongan untuk pelayanan, itu diingatkan bahwa nggak cukup hanya mengucap syukur aja. Ternyata respon yang diharapkan oleh Allah ini kan bersifat utuh ya. Jadi tidak hanya masalah hati kita bersyukur, tapi juga ada mulut yang mengucap syukur. Jadi ada tindakan konkret. Dan tadi ayat-ayatnya sudah dapat banyak sekali tentang kenapa kita harus ada pekerjaan. Tapi yang saya sangat kembali lagi akhirnya diajak, kenapa sih kita mengucap syukur bukan hanya maut, bukan hanya dikalahkan. Itu memang poin besar bagi kehidupan setiap orang ya, karena kematian bukan akhir, tapi
poin besarnya adalah kita diajak dilihat, dibawa bahwa sebelum dunia dijadikan ada mega proyek Allah Tritunggal, kalau saya bisa katakan ya, ada mega proyek Allah, bagaimana Allah Bapa itu sudah eh, mempunyai rencana buat kita semua orang-orang yang dipilih, yang kita semua adalah duta-dutanya yang luar biasa. Tapi di sini saya melihat pemilihan yang ilahi. Konsep ini menekankan bahwa pemilihan ini adalah tindakan kasih karunia Allah yang tanpa syarat. Tadi sudah Pak Kemal katakan kasih yang tanpa syarat. Jadi ini ada semakin ucapan syukur bahwa kita nih kandidat yang termasuk dalam pemilihan yang ilahi, bukan berdasarkan perbuatan atau kebaikan manusia. Jadi maaf, kita nggak bisa songong. Terus pemilihan ini juga menunjukkan bahwa kalau saya pelajari, ada rencana yang kekal eh, untuk keselamatan umat manusia yang percaya, dan ini diwujudkan hanya melalui kematian Kristus. Jadi pemilihan ini agar kita menjadi kudus, nggak bercacat di hadapan Allah. Dan yang luar biasanya makna daripada pemilihan ini, kalau saya pelajari lagi, eh, ini banyak sekali ternyata ayat-ayatnya tadi yang kita dapat dari Filipi, untuk kita ada pekerjaan di mana di Filipi 1 tadi ayat 6 sudah dibagikan bahwa ketika dia mau mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai akhir selesai. Jadi ada maksud dan tujuan, dan habis itu juga diingatkan lagi bahwa supaya kita setelah dipilih, dipanggil, ini keterpilihan kita, itu kita diingatkan untuk tetap teguh, sebab supaya kita nggak goyang. Jadi ada hal di mana kita bersyukur bahwa seperti tadi di perjanjian lama kan, ini disingkapkan ya, ini sudah disingkapkan oleh Allah melalui melalui firman, kita bisa tahunya. Jadi kalau saya lihat ini pemilihan ilahi yang di awal dari kenapa kita ada harus ada ucapan syukur, bukan hanya pernyataan bahwa yes, proyek mega proyek keselamatan untuk orang-orang yang dipilih dipanggilnya ini, itu akhirnya Yesus bisa katakan dan tugas kita, visi kita yang terakhir adalah kita melakukan pekerjaannya untuk kemuliaannya. Ini sih banyak firman, tapi sangat kembali lagi betapa beruntungnya saya, betapa eh, bersyukurnya saya, termasuk kalau dipikir-pikir kemarin kita sempat ngomongnya bahasa sekarang itu kayak Allah itu random ya, memilihnya itu random, tapi kembali lagi belajar tentang hak prerogatif, tadi sudah dikasih tahu kenapa eh, yang terpilih, dan ada contoh-contoh seperti tadi Pak Kemal bisa sampaikan, walaupun ada dalam suatu lingkungan gereja, walaupun sama-sama ini ternyata ada yang dipilih dan ada yang tidak. Itu saja dari saya, sangat terberkati. Oke, terima kasih. Silakan ada yang lain, Bu Fani, Ira, Bu Tirsa, Ya, boleh ya saya boleh. melanjutkan daripada apa yang Bu Weni tadi sampaikan. Bagi saya, sengat maut yang dari 1 Korintus 15, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kalau kita mengikuti perjalanan kehidupan kita dengan rasa percaya kita terhadap Yesus Kristus, maka terkadang sepertinya tidak balance ya kalau menurut pandangan saya. Dia begitu luar biasa istilahnya mengorbankan dirinya di atas kayu salib dengan perbuatan-perbuatan kita yang cukup luar biasa besarnya, tetapi dia tidak melihat tentang keberadaannya. Dia lakukan aja bagian dia, sehingga
ketika kita merefleksikan dalam kehidupan kita, itu rasanya kayak saya jadi akhirnya jadi sedih gitu ya. Dia begitu luar biasa, tetapi kita yang menjadi pengikutnya kadangkala kita bisa merasa bahwa, waduh, saya nih udah terlalu berat nih untuk nanggung semuanya ini. Tetapi kalau kita memandang tentang salib, tentang mengalahkan maut yang luar biasa itu, kita nggak ada apa-apanya. Nah, itu yang saya tangkap ya dari bacaan pagi hari ini. Kemudian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rasa kemenangan itu saya bisa rasakan setiap hari dalam kehidupan saya. Sehingga ketika banyak tantangan yang seharus saya hadapi, kemenangan demi kemenangan selalu datang. Datangnya tuh bukannya tunggu waktu atau kita harus menanti begitu lama, tetapi kemenangan itu datangnya setiap saat. Seperti contohnya kemarin ya saya khawatir sekali adik saya gimana harus obatnya harus ditebus, sedangkan itu aktivitas daripada rumah sakit kan baru berjalan kemarin dan itu pun juga banyak yang masih tutup, apotik apa segala macam. Tetapi saya memberanikan diri, saya pikir ya terserahlah, pokoknya yang penting saya datang dulu, saya harus berusaha dulu. Dan ketika datang berusaha, terjawab. Dan akhirnya yang kita khawatirkan untuk obatnya yang 2 hari sudah nggak ada, khawatir bahwa nanti kalau tidak ada obat itu dia nanti akan mengalami kejang-kejang, itu tidak terjadi. Karena semuanya sudah dipenuhi tepat pada waktunya. Nah, dari saya pribadi, saya merasakan sekali setiap firman yang diberitakan, setiap firman yang ditabut itu sangat sangat melekat kepada diri kita kalau kita benar-benar menjalani dan benar-benar melihat mengenai ayatnya yang ke-58, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebagaimana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Itu saya pegang dari sejak saya kenal tentang kebenaran ya. Dan itu saya sudah lakukan dari sejak usia saya 16 tahun ya. Selalu saya punya pegangan seperti itu. Bukan pegangan ya, ayat firman yang saya percayakan itu adalah seperti itu. Jadi kadang-kadang orang-orang di sekitar saya bilang, "Loh kok kamu urusan gereja melulu, urusan ini rohani melulu. Apa kamu nggak merasa bahwa itu menyita waktu, itu membuat kamu juga tidak akan dapat apa-apa?" Itu menurut mereka, tapi menurut saya pribadi kan beda. Nah, jadi dengan demikian ayat yang hari ini yang kita terima itu menjadi berkat buat kehidupan saya dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Ibu Tirsa. Ya, makanya kita di PBS ini dalam minggu-minggu masa kalender gereja Lent, bagaimana setelah transfigurasi Yesus masuk ke dalam menantikan saat-saat bagaimana Yesus disalibkan, Yesus uh, mengalami kematian, akhirnya mengalami kematian, penderitaannya Yesus, dia ditolak oleh bangsanya sendiri, itu sesuatu yang menyakitkan. Memang kita harus maksudnya gini, ketika kita memperingati Lent itu, kita bisa melihat karya Kristus betul-betul. Sama seperti orang tua, bagaimana orang tua banting tulang. Kadang-kadang anak-anaknya kan, cuek aja, dia nggak tahu bagaimana orang tua betul-betul banting tulang untuk anak-anak, untuk menghidupkan anak-anak. Sama ketika kita menyelami sebagai orang tua, kita menyelami bagaimana Yesus melewati hal-hal yang berat itu, kita bisa membuat kita ini nggak seberapa, nggak sebanding dengan Yesus. Itu yang kita rasakan gitu. Perjalanan Yesus ke kayu salib, kita sama seperti mengiringi, bukan kita terjun sama-sama dengan Yesus, enggak, kita nggak sanggup gitu.
tetapi kita memperingati. Makanya Bu Fani bilang, ini bukan merayakan, memperingati. Kita menyelami, kita empati dengan bahasa yang lebih tepat. Empati dengan apa yang Yesus lakukan. Oke, silakan. Next, Bu Fani. Baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Kemal. Di minggu-minggu ini, tapi saya berharap jangan di minggu ini aja ya, tapi untuk mungkin the next or our life selama Tuhan masih kasih kita nafas kehidupan. Tapi itulah pentingnya bersekutu bersama Tuhan, pentingnya kita benar-benar tahu kita ini siapa, dari mana, kenapa, kok bisa, kok ada gitu. Kita perlu tahu memang. Karena kalau kita nggak tahu keberadaan kita, itu kita bisa menjadi orang yang akan dibilang tadi ya, jangan sampai menjadi orang yang imannya gugur, gitu kan? Di Firman udah dikata kita udah belajar sama-sama, jangan sampai imanmu gugur, jangan menyimpang. Terus yang paling apa tadi di ayat ke-58 harus tetap teguh gitu. Jadi kalau saya masukin di masa-masa ini, yuk mari yuk kita ini semua anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Kita tahu nih masa-masa ini Tuhan mau masuk dalam masa-masa yang sangat luar biasa. Dia bahkan dia ingin kita memang benar-benar berjaga kan. Dia juga waktu itu kan ngajak Petrus bisa nggak bisa kalian 1 jam saja berjaga-jaga. Kita kan tidak mengartikan 1 jam itu benar-benar 1 jam ya. Berarti eh, kalau bisa dikatakan kita nggak tahu umur kita ada berapa ini ya pokoknya the span dari our life ini ya, whole the span of our life ini ke depannya ini bagaimana kita memang benar-benar harus sungguh-sungguh fokusnya cuma tinggal sama Tuhan Yesus. Jadi jangan cuma karena kita masuk di masa lain ini, khususnya saya sih sebenarnya saya ngomong sama diri saya sih Elizabeth Vanessa Swita ini bahwa Elizabeth Vanessa Swita, you udah cukup enough of enough gitu. Udah mulai sekarang ini kamu udah benar-benar tahu ya, kamu udah belajar banget nih. Tuhan berikan PBS Ministry ini bagi saudaraku yang terkasih di online Zoom ini maupun nanti yang mendengarkan di Facebook ataupun via YouTube-nya PBS Ministry. Yuk kita udah nggak bisa main-main lagi. Kita udah tahu sekarang. Kita ini udah dipilih, ditentukan dari semula. Kita tadi udah baca sama-sama. Saya justru mulai sekarang dari Efesus 1 ayat 4 dan 5 itu benar-benar menohok banget sama saya. Dan itu sering kita baca loh. Tapi karena mungkin hari ini Profesor Kemal membawakannya dengan hikmat dari Tuhan, bahwa kenapa itu relate dengan 1 Korintus 15 dari ayat 1 sampai 58 yang puncaknya di 55, 56, 57, 58, ini relate dengan data yang kita baca di Yesaya dan yang ada yang kalau saya tuh dapatnya di uh, buka yuk sama-sama nanti yang mau mendengarkan tayang ulangnya di Efesus 1 ayat 4 dan 5. You dan sama you and I itu sudah dipertemukan, sudah dipilih Tuhan itu the beginning apa the end of our life from the beginning tuh Tuhan udah tahu. Jadi kita udah nggak usah banyak lagi cincong. Pokoknya kita udah tahu kondisi kita udah dipilih, ditentukan dari semula. Jadi kita ini orang yang sangat beruntung yang punya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang mau mati buatku dan buat kita. Dia bangkit, satu-satunya pribadi yang mau mati buatku dan buat kita. Dan satu-satunya pribadi yang mati dan bisa bangkit di hari ketiga. Hanya satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tolong jangan main-main lagi dengan kasih karunia-Nya, dengan berkat-Nya. Tadi Pastor Kemal juga sangat memberkati saya. Apapun yang kita alami sampai detik ini, tuh Tuhan berkat yang hari ini ku nikmati, itu Tuhan udah tentukan, udah pilih aku dari semula. Jadi kita udah masuk di kalender lain ini. Jadi jangan karena kita mau masuk Jumat Agung aja, tapi seterusnya sampai waktu yang Tuhan panggil kita, Maranatha kah, atau kita dipanggil lebih dulu, udah nggak ada waktu kita buat main-main lagi. Ingat, kau sudah dipilih, kau sudah ditentukan dari semula. Khususnya yang mendengar hari ini, baik melalui Zoom maupun melalui Facebook maupun melalui YouTube, yuk kamu udah dengar, jadi kamu udah nggak bisa bilang belum ada loh orang yang ceritakan. Enggak, Tuhan Yesus sudah pakai Pastor Kemal dan semua yang ada di PBS Ministry buat mengatakan kepada engkau, kau telah dipilih, kau udah tentukan dari semula. Jadi hidupmu bukannya engkau lagi, tapi Kristus Yesus dalam engkau, engkau di dalam Kristus Yesus. Jadi kau nggak boleh main-main lagi. Dan kita sudah tahu, hanya satu-satunya pribadi yang mau tebus kau dan aku, mati di kayu salib buat kau dan aku, dan bangkit di hari ketiga, cuma satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Jadi nggak usah main-main lagi. Jangan bilang tekananku berat dan apa aku berat seperti Elizabeth Fanny. Enggak, udah nggak ada lagi. Itu aja, Pastor. Terima kasih.
buat firman yang luar biasa yang menentukan final destination kita mulai hari ini ke depannya. Nggak usah main-main lagi sama firman. Karena firman itu Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Fani. Ya, luar biasa ya. Statement ya, dari Bu Fani memang itu memang kita harus hidupi karena ini firman ini hari ini makanan yang keras juga buat kita. Sebagai orang yang dipilih, apa yang harus kita lakukan? Karena semua sampai saat ini itu semua anugerah gitu. Kita masih ada sampai saat ini. Mami yang sudah 80 lebih itu anugerah Tuhan. Itu yang nggak bisa dibayar kemana-mana. Mungkin yang teman-teman mami semua yang umur-umur di bawah mami juga udah nggak ada. Itu satu anugerah. Jadi yuk kita apa ya? Kita betul-betul bukan hanya masa lain ini setiap saat karena kita itu berharga, kita itu dipilih, kita itu ditentukan. Oke, silakan ditutup oleh Bu Ira. Mungkin sama konklusi sudah dipersiapkan. Mungkin silakan Bu Ira sebelum kita tutup dalam doa. Oke, baik, banyak sekali pelajaran hari ini, banyak banget ya. Em, apa namanya, dari ayat sepertinya kita tadi mau masuknya di 57 kalau nggak salah ya, kemarin undangannya di 57, tapi memang perhatiannya kita ada di ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Pekerjaan yang tidak sia-sia. Paulus berkata, pekerjaanmu tidak sia-sia dalam Tuhan. Dan tadi juga sudah disinggung oleh Pastor Carol adalah dalam terang predestinasi ini mengandung penghiburan besar, yaitu adalah kita dipilih, ya kan, diberi kemenangan dan dikuatkan dan terus melayani. Karena apa yang kita lakukan adalah bagian dari rencana Allah. Dan ketika saya menggali ini semua, saya mendapatkan satu ungkapan di situ, di mana di situ adalah istimewa dalam rantai keselamatan, yaitu dipilih, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Jadi semua ini berasal dari Allah, bukan dari kehendak manusia ya. Jadi untuk rangkuman kita hari ini di 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58, kemenangan atas maut dalam Kristus, predestinasinya adalah Allah sudah menentukan kemenangan ini dalam Kristus. Allah sudah ya menentukan. Jadi sengat maut adalah dosa dan hukum Taurat. Manusia tidak bisa, kalau predestinasinya adalah manusia tidak bisa selamat sendiri. Dia perlu kasih karunia. Yang keempat, kemenangan diberikan oleh Allah. Predestinasinya karena Dia memilih dan menetapkan keselamatan kita. 1 Korintus lagi ajak untuk berdiri teguh dan melayani. Itu ajakan Paulus pada kita. Predestinasinya adalah kita diselamatkan untuk tujuan, yaitu hidup bagi Allah. Kesimpulan kita hari ini, 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58 adalah puncak dari pengharapan Kristen. Kemenangan yang sudah ditentukan oleh Allah sejak semula dan dinyatakan secara nyata dalam Kristus. Kita tidak sedang berjuang tanpa arah, tapi berjalan dalam rencana Allah yang kekal menuju kemuliaan yang ditetapkannya bagi kita. Amin. Demikian untuk hari ini. Terima kasih Pastor
Ya, tema. terima kasih Bu Ira. Ya, ada banyak poin yang kita boleh dapat. Ya, biarlah firman hari ini bukan hanya enak didengar, tetapi betul-betul bermanfaat dan kita lakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita sudah dipilih, harganya mahal. Tuhan milik kita bukan random, memang random, tetapi apa ya? Sudah dalam perhitungan Tuhan, ya, sudah dalam perhitungan Tuhan. Jadi itu satu hal yang istimewa. Dan kita juga di dalam Zoom ini, dalam komunitas ini, Tuhan juga yang pilih kita di sini. Supaya apa? Kita digali kemampuan kita dengan talenta kita masing-masing. Bukan karena hebat saya, bukan karena hebat Bu Fani, Ira, segala macam. Enggak. Kita berdiri dalam satu kelompok. Sehingga apa? Dalam ayat 58, saudara-saudara yang kasih di situ. Dan kita semua yang kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jangan goyah, berdiri teguh. Tadi Pani udah, yuk kita berdiri teguh, yuk kita tetap setia gitu. Yuk kita bukan ada di tempat ini untuk nyenengin Ira atau nyenengin saya atau siapa, enggak. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menggali firman Tuhan. Sehingga firman itu bisa betul-betul ketika kita tahu bagaimana penderitaan Yesus. Ketika kita tahu penderitaan kita, kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita ketahui, ya, sesuai dengan apa kita tahu perjuangannya Yesus. Untuk apa? Untuk kita, bukan untuk dia. Mati untuk kita, untuk dosa-dosa kita. Itu yang menjadi topik kita sampai akhir dalam kehidupannya Yesus, yaitu sampai kematiannya dia. Makanya ada satu buku yang luar biasa. Bagaimana ini satu buku yang dikarang oleh John Owen di situ. Kematian yang menghidupkan. Ini satu buku yang luar biasa, belum saya baca. Sudah saya baca sedikit. Dan nanti akan saya sharingkan bagaimana kematiannya dia itu memenangkan kita. Kematian yang menghidupkan. Ya. The death of death in the death of Christ. Jadi kita belajar, kita gali firman Tuhan. Kita bukan hanya pendengar, tetapi kita pelaku. Kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan tanpa kita memberi input masukan. Makanya saya himbau semua, sebelum mendengarkan firman, kita tahu dulu apa yang akan dibicarakan. Sehingga ketika dia dibicarakan, kita sudah tahu ini, oh ya begini. Kita punya option, kita punya masukan. Sehingga masukan-masukan itu membuat kita lebih lebih mengenal siapa Kristus, lebih mengenal siapa kita, pengenalan kita akan dia itu kita lebih tahu di situ. Oke, terima kasih, semuanya diberkati. Kita tutup dalam doa dibawakan oleh Ibu Tirsa. Silakan. Ya, Kasih. baik, kita akan mengakhiri acara kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa melengkapi kehidupan kami. Ketika kami setelah selesai dengan sharing kami, bukan semata-mata stop sampai di ruangan ini Tuhan, melainkan ajarkan kami untuk boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga firman yang melekat pada hari ini boleh mendatangkan berkat bagi saudara-saudara kekasih kami yang telah mendengarkannya, dan kami boleh menjadi teladan bagi setiap pribadi-pribadi yang menyaksikan bagaimana Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati pelayanan-pelayanan kami sepanjang hari ini, agar esok hari kami boleh kembali bersekutu dan kembali boleh melakukan banyak kegiatan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan berkati.